Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Setiap agama memiliki keyakinan yang berbeda tentang neraka. Apakah itu ada? Apakah tempat harfiah dari hukuman atau hanya simbol penderitaan rohani? Tapi pertanyaan tentang neraka sudah dimulai sejak zaman dahulu kala. Neraka merupakan suatu tempat yang diyakini oleh penganut beberapa agama dan atau aliran kepercayaan sebagai tempat kesengsaraan abadi setelah mati. Tempat ini berada di alam gaib sebagai balasan atas perbuatan manusia yang dinilai menyimpang dari aturan agama. Di sepanjang sejarah manusia ada beberapa versi tentang neraka. Berikut ini 10 gambaran tentang neraka menurut berbagai agama di dunia yang mungkin belum Anda ketahui. Mari kita simak dalam sajian motivasi hijrah Nusantara. Irkala. Dalam mitologi Babilonia, Irkala adalah dunia bawel yang tidak ada jalan kembali. Hal ini juga disebut Aral, Gegal, Guizal, dan dunia bawah. Irkala diperintah oleh Dewi Eris Gegal dan kekasihnya, dewa kematian Nergal. Kedua dewa dan lokasi yang disebut Irkala seperti bagaimana Hades dalam mitologi Yunani adalah baik nama neraka dan dewa yang memerintah itu. Untuk mencapai dunia di bawah ini, orang yang mati pertama-tama harus melewati 7 gerbang. Si arwah ini harus menyuap penjaga gerbang dengan sepotong pakaian atau perhiasan. Mengapa mereka begitu bersemangat untuk melakukannya? Sebab ada sedikit teka-teki, karena di dalam adalah hamparan gelap suram, di mana setiap orang dipaksa untuk makan dan minum debu saja, dan tidak banyak lagi yang harus dilakukan. Hal yang paling menyedihkan tentang neraka Babilonia, meskipun tidak benar-benar ada hukuman atas kesalahan yang besar, tapi semua orang pergi ke sana, kecuali beberapa pahlawan. Neraka Tartarus. Menurut Yunani kuno, Tartarus berada jauh di bawah dunia dalam tanah Yunani atau Hades, seperti surga dari bumi. Di Tartarus, orang-orang yang telah melakukan dosa diberikan hukuman yang sesuai. Ada sebuah contoh yang terkenal di Tartarus, ketika dia masih hidup membunuh anaknya sendiri dan mengorbankannya untuk para dewa dan kejahatan lainnya. Sebagai hukuman, ia harus duduk di samping makanan lezat dan minuman yang dia sebelumnya tidak dapat makan atau minum. Neraka ini tidak kekal untuk semua orang, tapi dengan satu catatan, orang-orang yang mempunyai dosa-dosa tidak begitu buruk akan dihukum selama 1 tahun dan kemudian dihanyutkan di salah satu sungai besar yang mengalir di luar Tartarus. Mereka akan berakhir di daerah Acheronien dan mencapai portal berikutnya, yaitu di luar neraka, dan dari akhirnya memohon kepada orang-orang yang telah dirugikan selama hidup mereka untuk merelakan mereka pergi. Jika korban mereka setuju, maka orang-orang berdosa bergabung dengan mereka di surga, namun jika mereka akan tersapu kembali ke Tartarus, mereka akan berakhir di danau Acheronien dan mencapai pantai lainnya, yaitu di luar bagian neraka, dan dari akhirnya memohon kepada orang-orang yang telah dirugikan selama hidup mereka untuk merelakan mereka pergi. Jika korban mereka setuju, maka orang-orang berdosa bergabung dengan mereka di pantai, namun jika tidak, mereka akan tersapu kembali ke Tartarus, dan situasi diulang sampai korban mereka akhirnya mengalah dan membiarkan mereka keluar dari Tartarus seperti sedang pembebasan bersyarat. House of Lies. Di Iran, Zoroastrianisme dikenal dengan sebutan Mazda Yasna, yaitu kepercayaan yang menyembah kepada Ahura Mazda atau Tuhan yang bijaksana. Zoroastrianisme merupakan sebuah agama dan ajaran filosofi yang didasari oleh ajaran Zarathustra, yang dalam bahasa Yunani disebut Zoroaster. Zoroastrianisme dahulu kala adalah sebuah agama yang berasal dari daerah Persia kuno atau kini dikenal dengan Irak. Dalam agama Persia kuno, Zoroastrianisme jiwa setelah kematian pertama menyeberangi jembatan dan bertemu dengan seorang wanita muda yang mewakili personifikasi dan tindakan mereka dalam kehidupan. Jika orang yang meninggal telah menjalani kehidupan yang baik, wanita itu terlihat cantik, sedangkan untuk orang berdosa sebaliknya jadi mengerikan. Orang berdosa akan dilemparkan ke dalam House of Lies, di mana para terkutuk terus makan makanan busuk. Ini termasuk bangkai, makanan basi, juga nanah atau darah kotor. Tempat ini gelap, sangat berbau busuk, dan meski banyak penghuninya, di tempat ini setiap orang akan merasa sendiri dan kesepian.
Helheim. Sahabat beriman, ada tujuan akhir bagi Viking yang mengalami nasib sial untuk tidak mati dalam kematian yang mulia. Tidak seperti versi neraka paling modern, Helheim sangatlah dingin. Pintu masuk dijaga oleh anjing bermata 4 berlumuran darah yang disebut Garom. Dan seluruh tempat diawasi oleh seekor elang raksasa yang disebut si pemakan bangkai, yang sayapnya menciptakan angin sedingin es. Seolah-olah itu belum cukup buruk, Viking yang perbuatannya sangat buruk pergi ke sebuah daerah di bawah Helm yang disebut Neveld yang lebih gelap dan dingin. Avicii, neraka tanpa interval. Dalam ajaran Buddha, Avicii atau Avicii adalah tingkat terendah dari neraka atau neraka dunia, di mana orang mati yang telah melakukan kejahatan berat dapat terlahir kembali. Bentuknya seperti sebuah kubus 20.000 yojana atau 300 km terkubur di bawah bumi, atau diameter bumi adalah sekitar 13.000 km. Avicii sering diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai neraka non-returning, karena makhluk-makhluk yang telah dikirim ke sana merana di sana selamanya. Jika Anda seorang penganut Buddhism, tanah suci ini adalah jenis yang terburuk dari neraka, sangat buruk sehingga Anda hanya bisa sampai di sana dengan melakukan salah satu dari 5 dosa besar. Meskipun secara teknis, Avicii tidak dikenal, neraka ini tidak berakhir hingga triliunan tahun, yang harus tampak lebih lama ketika Anda sedang menghadapi hukuman tak berkesudahan. Neraka ini dikelilingi oleh dinding besi, ular besi, dan anjing besi yang bernapas api. Penghuni neraka ini sebenarnya bisa mati di sana, tetapi terlahir kembali atau reinkarnasi di dalam neraka yang sama, dan itu terjadi berulang-ulang. Kashirgan. Dalam perdukungan Mongolia, orang yang telah meninggal dinilai menghadapi Akilkan atau pangeran neraka. Jika perbuatan buruk mereka lebih banyak daripada yang baik, maka mereka dikirim ke neraka yang dikenal sebagai Kasirga, di mana mereka direbus dalam aspal hitam di dalam kuali besar atau kuali raksasa. Orang yang paling berdosa terjebak di sana selamanya, tetapi orang yang telah melakukan setidaknya beberapa kebaikan dalam hidup mungkin naik secara bertahap menuju permukaan kuali sampai mahkota kepalanya mencapai permukaan. Orang-orang di surga yang melakukan perbuatan baik dalam hidupnya dapat mengirim semangat khusus dan menolong penghuni neraka dengan rambut mereka untuk menariknya ke surga. Black Thread Hell. Black Thread Hell adalah neraka untuk orang yang suka memfitnah, pembohong, dan orang-orang yang menganiaya orang tua mereka. Orang-orang berdosa ditandai dengan garis-garis hitam dan kemudian dipotong sepanjang garis-garis tersebut dengan gergaji terbakar. Tetapi jika Anda berdosa dengan cara yang berbeda, jangan khawatir, karena dijelaskan bahwa ada total 16 neraka, 8 neraka dingin dan 8 panas. Versi lainnya memiliki nama sesuai dengan jenis penyiksaannya, seperti neraka penghancuran atau hukuman karena kekejaman terhadap hewan, dan neraka jeritan, hukuman untuk pencurian. Neraka Swedenborg. Immanuel Swedenborg adalah seorang ilmuwan, filsuf Miskitus Kristen, dan teolog Swedia yang lahir pada tahun 1688. Swedenborg memiliki karir yang produktif sebagai seorang penemu dan ilmuwan. Pada usia 56 tahun, ia memasuki fase spiritual dalam hidupnya, dan ia mulai mengalami mimpi dan penglihatan. Hal ini memuncak sebagai kebangkitan spiritual, di mana ia mengklaim telah ditunjuk oleh Tuhan agar menulis doktrin surgawi untuk mereformasi agama Kristen. Ia mengklaim bahwa Tuhan telah membuka matanya, sehingga sejak saat itu ia bisa bebas untuk mengunjungi surga dan neraka dan berbicara dengan para malaikat, setan, dan roh-roh lainnya. Selama 28 tahun sisa hidupnya, ia menulis dan menerbitkan 18 karya-karya teologis. Yang paling terkenal adalah Surga dan Neraka, dan beberapa karya teologis yang tidak diterbitkan. Menurut Swedenborg, mereka tampak seperti kota kumuh dan kotor. Orang yang terkutuk datang, pergi, dan kapan saja. Penderitaan mereka tidak didasarkan pada hukuman eksternal, namun pada kenyataan bahwa mereka penuh dengan keinginan kejam. Dan gereja yang menganut visi dan filosofi Swedenborg ada sampai hari ini.